Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Risa Rizti Alvinia. Saya dari SMK Negeri 2 Oku kelas 12 akuntansi, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pemenuhan nilai mata pelajaran PPKN. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini, kita harus bisa melakukan segala kegiatan dari rumah, bahkan sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah, sehingga dapat memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Pada materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan mempelajari 1. Yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan juga penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak warga negara. Hak warga negara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hak secara sosial dan hak secara individu. Maksud dari hak secara sosial adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan hak secara individu maksudnya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan hak mendapatkan perlindungan. Di sini juga dijelaskan tentang pengklasifikasian hak. Yang pertama ada hak politik warga negara, yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, dan membentuk partai politik. Yang kedua ada hak dalam bidang sosial budaya, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2. Dan juga ada hak atas kebebasan beragama dan beribadah terdapat pada pasal 29 ayat 2. Ada juga hak mendapatkan pendidikan yang terdapat pada pasal 31 ayat 1. Dan juga ada hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang terdapat pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Yang ketiga ada hak dalam bidang ekonomi yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5 yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan tentang kewajiban pemerintahan untuk menciptakan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Yang keempat ada hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan. Adapun peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara, yaitu yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang kedua terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah kita mengetahui tentang hak warga negara, kita juga wajib mengetahui tentang kewajiban warga negara. Contohnya, yaitu patuh kepada peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian ada juga hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa atau yang dimaksud dengan nilai ketuhanan. Contohnya, kita bisa kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab atau yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan. Contohnya yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai seorang manusia dan melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia atau yang disebut dengan nilai persatuan. Contohnya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin al-hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan atau yang dimaksud dengan nilai kerakyatan, yaitu contohnya mengutamakan musyawarah mufakat dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk bersikap. Yang nilai kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang dimaksud dengan nilai keadilan sosial. Contohnya yaitu bisa bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Setelah itu ada juga yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara dengan nilai instrumental sila-sila
Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal. Ada contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama ada kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 26 ayat 1, ada juga tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, ada juga tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2, ada juga tentang bela negara yang terdapat pada pasal 27 ayat 3, ada juga tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang terdapat pada pasal 28, dan masih banyak lainnya. Di sini kita juga bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan nilai praksis? Jadi, nilai praksis itu merupakan realisasi perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Setelah kita mengetahui banyak hal tentang makna hak dan kewajiban warga negara, di sini kita juga mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu ada dari faktor internal, contohnya dengan sikap egois, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu tentang adanya kesepakatan, penyalahgunaan teknologi, dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang kedua ada kasus pelanggaran hak warga negara, contohnya yaitu pendidikan tidak merata, dan alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, serta munculnya ketidakadilan hukum. Yang ketiga, ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, contohnya melanggar aturan berlalu lintas, putus sekolah, mengabaikan tugas piket kelas. Setelah itu, kita juga mempelajari tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, mempertegas peran lembaga negara hukum. Yang ketiga, bisa meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contohnya di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini kita bisa menghormati hak tetangga. Yang kedua ada di lingkungan bangsa dan negara, yaitu bisa menaati peraturan perundang-undangan. Dan juga di lingkungan keluarga, kita bisa mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Serta di lingkungan sekolah, kita juga bisa melerai teman yang sedang bertengkar. Sekian video pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk melaksanakan 3M. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.